Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryani Dewi Lestari dengan NIM A1E1 19052 dari kelas R003. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir pada semester 4. Pengertian kelompok. Pengertian kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, norma, nilai yang sama dengan secara sengaja dan teratur serta saling berinteraksi. Contohnya ialah kelompok primer, kelompok sekunder, dan lain-lain. Pengertian kerumunan. Kerumunan pada hakikatnya merupakan rombongan atau sekelompok orang yang ada di tempat tertentu karena adanya suatu bentuk kegiatan sosial atau kepentingan, namun di antara orang-orang yang berkumpul tersebut tidak memiliki hubungan yang tetap. Adapun untuk contoh kerumunan sosial ini, misalnya saja menonton film di bioskop. Kerumunan dalam menonton film di bioskop menjadi salah satu bentuk kegiatan yang ditandai dengan adanya kehadiran orang-orang secara fisik di sekitar tempat bioskop. Pengertian kelompok dalam bimbingan dan konseling. Kelompok bimbingan dan konseling adalah kelompok yang memiliki tujuan mencapai pemahaman diri, pengarahan diri, dan mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya untuk mencapai perkembangan optimal dari kemampuan pribadi yang dimiliki baik berupa bimbingan, konseling, dan terapi. Contohnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Konsep dasar terjadinya suatu kelompok dan jenis kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan serta terdapat dalam ikatan hidup bersama tersebut adanya interaksi dan interaksi sosial serta organisasi antar anggota. Kelompok bimbingan dan konseling adalah kelompok yang memiliki tujuan untuk mencapai pemahaman diri, pengarahan diri, dan mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya untuk mencapai perkembangan optimal dari kemampuan pribadi yang dimiliki baik berupa bimbingan, konseling, dan terapi. Syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Adapun syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial, yang pertama yaitu adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga yaitu adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Yang kelima yaitu memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama, bersistem dan berproses, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jenis kelompok dalam konseling kelompok. Jenis kelompok dalam konseling kelompok ini yang pertama yaitu kelompok pertemuan atau encounter group. Encounter group atau kelompok pertemuan ini membantu orang-orang yang sehat dalam mengembangkan kontak yang lebih baik dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Biasanya terdiri dari peserta yang belum saling mengenal. Intinya kegiatan peserta didorong membicarakan perasaan dan pendapatnya. Harus jujur dan terbuka, menghindari alasan rasional untuk kelemahannya. 2. Kelompok T atau training group
bertujuan untuk memperbaiki interpersonal skills, belajar mengamati proses yang terjadi pada dirinya, mampu menerapkan dinamika kelompok dan hubungan antar pribadi dalam suasana hidup dan bekerja. Konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok bertujuan menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu. Sedangkan konseling kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Nah, hal ini merupakan salah satu upaya individu untuk membantu individu agar dapat menjalani perkembangan dengan lebih lancar. Upaya itu juga bersifat preventif dan perbaikan. Sebab pada konseling kelompok juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi, dan tindak lanjut. Konseling kelompok memiliki kelebihan-kelebihan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, yaitu bersifat praktis. Yang kedua, anggota belajar berlatih perilakunya yang baru. Yang ketiga, kelompok dapat digunakan untuk belajar mengapresiasikan perasaan, perhatian, dan pengalaman. Dan yang keempat, anggota belajar keterampilan sosial dan belajar berhubungan antar pribadi secara lebih mendalam. Yang kelima, mendapat kesempatan diterima dan menerima di dalam kelompok. Nah, selanjutnya setelah kelebihan tadi, terdapat juga kelemahan-kelemahan konseling kelompok. Yang pertama yaitu tidak semua orang cocok dalam kelompok. Yang kedua, perhatian konselor lebih menyebar atau meluas. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam membina kepercayaan. Yang keempat, klien mengharapkan terlalu banyak tuntutan dari kelompok. Kelompok bukan dijadikan sebagai sarana berlatih untuk melakukan perubahan, namun sebagai tujuan. Kelebihan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok bersifat efektif dan efisien waktu dan tenaga. Yang kedua, bimbingan kelompok dapat memanfaatkan pengaruh seseorang atau beberapa orang individu terhadap anggota lainnya. Yang ketiga yaitu menyadarkan pelayanan bahwa kenyataan yang sama juga dihadapi olehnya, sehingga terdorong untuk berusaha menghadapi kenyataan bersama dan saling mendiskusikan. Yang keempat, dalam bimbingan kelompok ini dapat juga terjadi saling tukar pengalaman di antara anggotanya masing-masing. Yang kelima, bimbingan kelompok dapat merupakan awal dari individual. Bimbingan kelompok dapat juga menjadi pelengkap dari teknik bimbingan individual. Adapun kelemahan dari bimbingan kelompok yaitu hanya terbatas pada pencegahan, lebih berorientasi pada pemberian informasi, kurang adanya interaksi antar sesama anggota, kebutuhan individual masing-masing akan informasi yang lebih spesifik tidak dapat sepenuhnya di layar.
Informasi yang disampaikan tidak akan terlalu mendalam dan lengkap karena tingkat kedalaman dan perlengkapan masing-masing klien dalam kelompok tidak sama sehingga informasi yang disampaikan diselaraskan dengan kebutuhan rata-rata dalam kelompok. Dan tidak semua klien akan tertarik dan melibatkan diri karena daya tangkap, minat, dan kedewasaannya yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, harus menentukan materi yang sesuai bagi kelompok yang dilayani nantinya. Terdapat 4 etika yang penting dalam konseling kelompok, yaitu professional responsibility. Yang kedua, confidentiality. Yang ketiga, conveying relevant information to the response in counseling. Yang keempat, the counselor influence. Standar prosedur operasional bimbingan kelompok. Menurut Prayitno dan MT pada tahun 2004 menjelaskan standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis hasil evaluasi, yang kelima tindak lanjut, dan yang keenam laporan. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sekurang-kurangnya memuat identitas, topik, komponen layanan, bidang layanan, fungsi tujuan, materi, sasaran, tanggal pelaksanaan, waktu, metode atau teknik, media atau alat, sumber bacaan, uraian kegiatan, dan evaluasi. Tahapan-tahapan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu ada tahap pembukaan, yang kedua tahap transisi, yang ketiga tahap inti, yang keempat tahap penutup. Teknik dalam bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu ada diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok adalah salah satu cara penyajian bahan pelajaran di mana seorang guru memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan percakapan guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas masalah. Yang kedua yaitu sosiodrama. Sosiodrama atau pemain peran mengisyaratkan setiap anggota kelompok diajak untuk melakukan serangkaian peran yang mencerminkan kehidupan nyata atau perilaku sosial yang menjadi kepedulian bersama setiap anggotanya. Yang ketiga yaitu psikodrama. Psikodrama merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Yang keempat yaitu homeroom. Homeroom adalah teknik untuk mengadakan pertemuan dengan sekelompok siswa di luar jam-jam pelajaran dalam suasana kekeluargaan dan dipimpin oleh guru atau konselor. Standar prosedur operasional konseling kelompok. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis hasil evaluasi, yang kelima tindak lanjut, yang keenam laporan. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok. Dikembangkan sesuai topik permasalahan yang telah dirumuskan, hasil dan dari identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rencana pelaksanaan konseling kelompok sekurang-kurangnya memuat identitas, nama, konseli, hari tanggal, pertemuan waktu, tempat, topik permasalahan, dan media yang diperlukan. Terdapat 5 tahapan-tahapan konseling kelompok. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok, yang kedua identifikasi peran dan tujuan kelompok, yang ketiga produktivitas, yang keempat realisasi, yang kelima penutupan. Teknik konseling kelompok. Yang pertama yaitu ada relaksasi.
Relaksasi merupakan salah satu strategi konseling yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mengatasi stres dan ketegangan emosi. Yang kedua yaitu kontrak perilaku merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih di mana semua pihak yang berkesepakatan terlibat pada sebuah perilaku yang menjadi target. Yang ketiga yaitu asertivitas merupakan kemampuan seseorang untuk mengapresiasi diri, pandangan-pandangan dirinya, dan menyatakan keinginan dan perasaan diri secara langsung, jujur, spontan, tanpa meragukan orang lain. Dan yang terakhir yaitu modeling merupakan salah satu teknik konseling di mana seorang belajar, membantu dan menerapkan perilaku yang baru melalui proses pengamatan, mengobservasi, menganalisis perilaku orang lain atau model di mana dalam modeling ini juga melibatkan proses kognitif dan kreatif, bukan semata-mata meniru atau imitasi saja. Evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, yaitu pengertian. Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Adapun prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama yaitu berdasarkan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian evaluasi didasarkan pada prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu sistematis, beracuan pada kriteria, dan akuntabel. Tujuan evaluasi program bimbingan konseling. Tujuan dari evaluasi program BK adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan dengan cara menelaah program pelayanan BK yang telah dan sedang dilaksanakan yang hasilnya menjadi dasar bagi guru BK dan mengembangkan dan memperbaiki program BK di sekolah bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi program BK di sekolah dapat berguna dalam 1. Membantu menumbuh kembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan siswa. Yang kedua, membantu guru-guru memperbaiki cara mengajar di kelas. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan program bimbingan dan konseling berfungsi lebih efektif. Kriteria evaluasi program BK. Dalam kegiatan evaluasi program BK dan konseling, guru BK atau konselor harus dapat memberikan kesimpulan akhir, apakah program maupun layanan yang dilakukan berhasil atau tidak. Upaya penentuan keberhasilan program dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling harus dilakukan dengan cara menetapkan kriteria evaluasi yang mencakup proses maupun hasil. Kriteria evaluasi program bimbingan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor harus dapat memberikan kesimpulan akhir, apakah program maupun layanan yang dilakukan berhasil atau tidak. Upaya penentuan keberhasilan program dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling harus dilakukan dengan cara menetapkan kriteria evaluasi yang mencakup proses maupun hasil. Terdapat 2 evaluasi yang umum dilaksanakan pada layanan program BK di sekolah, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses kegiatan pelayanan konseling. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu memperoleh informasi tentang keefektifan layanan BK dilihat dari hasilnya yang kegiatan atau pelaksanaannya dilakukan pada akhir suatu program atau kegiatan. Tindak lanjut hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling kelompok. Tindak lanjut evaluasi program BK dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Tujuan tindak lanjut. Tujuan tindak lanjut ini yaitu yang pertama memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai nantinya. Yang kedua yaitu mengembangkan program dengan menambah dan mengubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang efektivitas program.
Langkah-langkah tindak lanjut. Langkah-langkah tindak lanjut yaitu ada kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Yang kedua, menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan dialokasi. Waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan tindak lanjut dalam konteks pelaksanaan layanan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil layanan yang telah diberikan. Pelaksanaan tindak lanjut ini sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh guru BK atau konselor atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Tindak lanjut sebagai tahap akhir dilakukan untuk memperbaiki program bimbingan dan konseling tahun berikutnya. Jika hasil evaluasi secara keseluruhan disimpulkan baik, maka tindak lanjut akan dilakukan dalam bentuk pengembangan atau peningkatan layanan menuju pencapaian tujuan dari program bimbingan kompleks. Laporan pelaksanaan layanan BK. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Laporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis dan informasi yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan dan keunggulan serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Yang kedua yaitu menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program BK dalam rangka modifikasi dan pengembangan. Dan yang ketiga yaitu memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program BK yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. Adapun langkah-langkah pelaporan, yang pertama yaitu persiapan. Pada tahap persiapan ini, guru BK atau konselor menetapkan informasi yang akan dilaporkan pada saat pelaporan dan waktu pelaporan. Yang kedua adalah pengumpulan dan penyajian data. Data yang dibutuhkan adalah data yang menginformasikan mengenai pelaksanaan dan pencapaian tujuan program BK. Data yang dikumpulkan dan disajikan adalah data yang diperoleh dari evaluasi-evaluasi. Yang ketiga yaitu penulisan laporan. Laporan BK harus mengacu pada sistematika sehingga laporan tersaji secara runtun dan mudah dipahami. Setidak-tidaknya sistematika laporan dibagi menjadi 3 bab, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan penutupan. Baiklah, sekian dari review materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.